Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di Desa Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penggunaan pivot pada aplikasi Blender. Pivot point pada Blender adalah sebuah titik poros yang terletak pada sebuah mesh ya atau gabungan mesh yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam melakukan transform, yaitu ada scale dan rotate pada aplikasi Blender. Nah, untuk macam-macam pivot point ini sendiri kita bisa lihat di bagian sini. Ya, ada bounding box center, ada 3D cursor, individual origins, median point, dan ada active element. Kemudian untuk active element itu sendiri, ini merupakan kita bisa menentukan sebuah titik poros dari active element. Kita pilih yang active element ini ya. Jadi ketika kita memilih active element sebagai pivot pointnya, maka nanti yang menjadi titik poros adalah mesh atau objek terakhir yang kita aktifkan. Oke, jadi di sini misalkan kita memiliki beberapa objek, kita duplicate menggunakan Shift plus D, kita arahkan misalkan ke sumbu Y, kemudian lagi Shift D kita arahkan ke sumbu X, kemudian Shift D lagi kita arahkan sumbu X, dan Shift D lagi kita arahkan ke sumbu Y. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, 5 objek yang kemudian nanti coba kita aktifkan semua. Cuma nanti yang terpilih atau yang menjadi pivot pointnya adalah objek yang aktif terakhir atau terpilih terakhir. Ini 1, 2, kita klik sambil menekan Shift, kemudian 3, 4, nah yang terakhir adalah yang di tengah. Oke, coba kita rotate menggunakan shortcut R ya, yang ada di keyboard, diklik R, itu kemudian kita rotate. Nah ini yang akan menjadi sumbunya adalah yang tengah ya, kita bisa berdasarkan X, nah ini berdasarkan sumbu X, kita putar gitu. Kalau misalkan kita aktifkan yang terakhir adalah bagian sini, ya maka nanti ini yang kemudian menjadi pivot pointnya. Misalkan kita rotate lagi R berdasarkan sumbu X ya. Nah ini dia akan berputar dan dia akan menjadi pivotnya. Itu untuk aktif elemen. Kemudian yang kedua adalah median point. Ini kita menentukan titik pusatnya atau titik porosnya ini berdasarkan rata-rata ya, rata-rata dari objeknya. Baik itu single objek ya maupun grup. Jadi dia cari rata-ratanya gitu. Jadi misalkan di sini ada ini ya, sekumpulan objek ini kita aktifkan misalkan. Ya ini 4 aja yang kita aktifkan. Kemudian kita pilih pivot pointnya adalah median point. Tadi rata-rata, dia akan mencari rata-ratanya. Kita rotate berdasarkan sumbu X. Nah, dia ada di sini ya, di tengah ini. Nah, ini kan ada garis hitam putus-putus, nah dia mengarah ke pusatnya. Oke, di situ juga terlihat ada garis pink ya. Nah, itu sebagai titik porosnya gitu, tengahnya. Dia mengambil nilai rata-ratanya. Ya, untuk median. Kalau misalkan kita pilih cuma 2 ini, kemudian kita rotate lagi berdasarkan sumbu Y misalkan, maka nah itu ya, ada tambahan garis hijau, itu adalah tengahnya atau rata-rata ya, nilai rata-rata dari dua objek tadi, dia bentuk pivot point atau titik porosnya. Kemudian yang ketiga ada 3D cursor. Kalau 3D cursor ini ya dia berdasarkan ini ada namanya 3D cursor ya. Di sini kita bisa memindahkan 3D cursor itu kan ada di tengah. Kalau kita pilih ini tadi 3D cursornya, 3D cursor ya, kemudian kita rotate, ini masih 2, kita rotate, nah ini dia langsung mengarah ke tengah itu ya guys, terlihat ya. Nah ini garis hitam yang saya tarik ini dia mengarah ke 3D cursornya. Kalau kita tentukan 3D cursornya ini untuk memindahkan 3D cursornya, kita bisa klik ini, kemudian kita tentukan misalkan di sini. Nah kita rotate lagi berdasarkan sumbu Z misalkan. Nah dia akan titik pusatnya adalah itu titik cursornya ya gitu. Kemudian kalau yang selanjutnya ada individual origin ya. Individual origin ini adalah semua pusatnya itu ada di masing-masing objeknya. Jadi kalau kita pilih ini, kita pilih semuanya, ya, kemudian kita rotate berdasarkan sumbu X, nah dia akan berputar ya, berputar masing-masing gitu. Dia akan menentukan perputarannya masing-masing. Jadi pusatnya ada di setiap objeknya. Kemudian
Kalau bounding box dia akan mengambil tengah dari volumenya ya. Jadi kita coba aja. Ini hampir sama dengan median. Ini titik cursor ya kasih. Kemudian kita bounding box. Coba bounding box. Oke, ini jangan lupa dikembalikan karena tadi ya kalau nggak kembali dia akan memindahkan titik cursor ya. Nah ini untuk bounding box kita coba rotate berdasarkan Y. Jadi ada di tengah itu. Jadi kalau median itu kan rata-rata, kalau ini berdasarkan volume gitu. Jadi center dari volumenya, jadi volume objek sekumpulan grup itu. Jadi volumenya berapa, dia cari centernya, cari tengahnya begitu. Jadi kalau misalkan kita tentukan dua ini, kemudian ini ada sudah terpilih bounding box, kita rotate X ya misalkan. Nah volumenya di situ. Jadi ya memang beda-beda tipis ya dengan median. Oke, kita coba terapkan pada scale ya. Ini kalau delete itu kita bisa klik X, delete. Ya, kemudian kita coba edit mode, ke edit mode di klik tab. Kemudian ini bisa kita pilih semua gitu. Kita coba ini extrude ya pakai E. Ini coba kita extrude ke atas. Ini kita extrude ke samping. Oke, kita coba ini kita klik ya bagian permukaannya. Kita aktifkan. Ini caranya diklik aja guys. Jangan lupa ini diaktifkan tiga-tiganya. Diklik ya, pakai shift-nya ditekan. Nah, kemudian kita scale pakai S ya. Di sini kita pilih individual origin. Kita scale ya, nih jadinya seperti ini ya. Kalau individual origin kita bisa klik 0 sehingga jadinya seperti ini. Kalau tidak individual origin kita bisa coba aja, kita misalkan pakai median point, maka kalau kita scale ya dia akan melakukan scale berdasarkan mediannya ya. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pivot ini bisa kita gunakan untuk merotate ya, transform ya, scale dan rotate, scaling dan rotate. Oke, kita add cube. Kemudian kita scale X, scale Y, SY, scale, kalau Y, mana? Y, ke sana. Kalau scale Z, ya, kita misalkan 0,05 diketikkan aja. Oke ya, kemudian di sini kita scale Y atau X ya, scale X SX gitu. Kalau scale X berarti SX, kita pilih 0,2, kita tentukan 0,2, kemudian kita duplicate shift D ke arah X ya. Oke, kita kemudian scale lagi, kita scale X. Oke, seperti ini ya. Oke, kita move G, X, kita move. Ini kalau misalkan mau biar tepat kita bisa pakai snap, biar perpindahannya ya snap gitu ya, kayak ada magnetnya. Nah, misalkan seperti ini, kita bisa manfaatkan 3D cursor ini ya untuk, ini sebenarnya kurang bagus banget ini guys. Ceritanya mau bikin seperti engsel gitu ya. Kita pindah lagi ke sumbu X, snappingnya agak ya, oke segini lah ya misalkan. Oke, kita 3D cursornya kita letakkan di bagian sini atau bisa kita pindah sedikit. Nah, di sini ya. Kemudian kita rotate berdasarkan sumbu Y. Oh, sorry. Ini belum kita pilih 3D cursor. Oke, kita rotate berdasarkan sumbu Y.
Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Ini akan sangat membantu kita dalam membuat sebuah modeling 3D, terutama untuk menentukan pusat titik poros dari perpindahan ya, transform, baik itu scale maupun rotate pada model kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.